Bab 3211. Kekuatan Yu Hualing, alias Yerin. Bagaimana mungkin, mengetahui begitu banyak dan masih ingin hidup hanyalah mimpi bodoh. Aku bisa membiarkanmu hidup begitu lama. Itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Pergilah ke neraka sekarang. Tingkat budidaya Great Luo Immortal, memiliki status tinggi, dan selalu terasa di bawah statusnya untuk menyerang junior seperti Ye Bufan. Justru karena itulah dia mau menjawab begitu banyak pertanyaan dari pihak lain dan membiarkan pihak lain mati tanpa penyesalan. Sekarang dia sudah mengatakannya, dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung bertepuk tangan dengan satu telapak tangan, kemudian berubah menjadi tangan asli yang besar. Menghadapi kekuatan penuh Luosian yang hebat, Ye Bufan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tekanan yang sangat besar membuatnya bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia telah memikirkan banyak cara, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa mengubah nasibnya. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, semuanya sia-sia. Saat ini, teriakan marah terdengar di samping telinganya. "Orang tua, apakah kamu ingin membunuh suamiku? Kamu masih jauh dari itu." Yu Hualing, yang dari tadi hanya diam, tiba-tiba mengambil tindakan dan meninju leher bebek jantan itu. Tinjunya tidak terlihat besar, dan auranya jauh lebih lemah jika dibandingkan, tapi itu langsung merobek tangan besar aslinya menjadi berkeping-keping dan bertabrakan dengan telapak tangan suara bebek jantan. Mendengar suara gemuruh yang keras, Yu Hualing mundur 2 atau 3 langkah, sementara Drake itu terbang puluhan meter jauhnya. Saat ini, seluruh penonton terkejut, dan semua orang terlihat sangat terkejut. 3 pria berbaju hitam lainnya berdiri di sana. Menurut pendapat mereka, serangan suara bebek jantan saja sudah membunuh seekor ayam dengan pisau, dan mereka tidak diperlukan sama sekali sangat kuat. Ye Bufan juga terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia telah menebak-nebak tentang kultivasi Yu Hualing sebelumnya, berpikir bahwa gadis kecil itu mungkin berada di puncak alam abadi roh agung, atau paling banyak alam abadi agung. Karena itu, dia baru saja menyerah dan bahkan memohon belas kasihan untuk Yu Hualing. "Saya tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil itu akan menjadi begitu kuat. Dia tidak hanya bisa mengalahkan mendiang Daluo Immortal, tetapi dia bahkan juga lebih unggul." Yu Hualing melindungi Ye Bufan di belakangnya. "Selama aku di sini, tidak ada di antara kalian yang bisa menyentuh suami kecilku." Meskipun suara bebek jantan tidak dapat melihat ekspresinya, matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia mencoba yang terbaik sekarang, dia masih tahu bahwa lawannya lebih kuat dari dirinya. "Ayo kita lakukan bersama-sama," teriak bebek jantan dengan keras dan bertepuk tangan lagi. Pada saat yang sama, 3 pria berbaju hitam lainnya juga bergerak. Mereka juga dapat melihat bahwa gadis kecil di depan mereka tidak sesederhana kelihatannya. Keempat Dewa Luo Agung mengambil tindakan bersama, warna langit dan bumi berubah, dan angin serta awan berubah. Meskipun Yu Hualing menghalanginya, Ye Bufan masih bisa merasakan tekanan yang menghancurkan dunia. "Kamu orang tua, menurutku gadis ini takut padamu." Yu Hualing berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan meninju, mengguncang kembali tenggorokan Drake itu. Di saat yang sama, pedang dari 3 orang lainnya juga tiba. Dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang tipis muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya pedang yang tajam langsung menyelimuti ketiga orang itu. Untuk sementara, Anda dan saya bolak-balik, dan keempat orang itu bertarung bersama. Yu Hualing sebenarnya memblokir serangan keempat Dewa Daluo dengan kekuatannya sendiri. Tak hanya itu, ia juga memiliki keunggulan absolut, mengalahkan mereka berempat. "Sayangku, seberapa kuat ini? Aku khawatir ini tidak lebih buruk dari Tetua Agung. Dari mana gadis kecil ini berasal? Dia monster yang luar biasa." Ye Bufan berdiri di samping untuk menyaksikan pertempuran, diam-diam mendecakkan lidahnya saat dia disaksikan. Kekuatan Yu Hualing jauh lebih unggul dari Gong Sun Wang dan Tai Su Kang sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Yu Hualing menjadi semakin besar. Pedang di tangannya terus berayun, meninggalkan luka demi luka pada keempat pria berbaju hitam itu. "Sialan,
Suara bebek jantan itu mengira dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi, tapi dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Kalian bertiga hentikan dia, dan aku akan membunuh anak itu. Misi kali ini adalah membunuh Ye Bufan, dan itu harus diselesaikan apapun yang terjadi. Keempat orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Begitu dia selesai berbicara, 3 orang lainnya menyerang Yu Hualing dengan 3 pedang. Di saat yang sama, pisau panjang di tangan bebek jantan menembus cahaya pedang tajam di langit dan menebas langsung ke arah Ye Bufan. Melihat keunggulan absolut Yu Hualing, Ye Bufan mengira dia benar-benar keluar dari bahaya. Saya tidak menyangka bahwa sebagai Luo Immortal yang hebat, lelaki tua di depan saya akan begitu nakal dan tidak bermain sesuai rutinitas. Tapi tidak mungkin. Meskipun kekuatannya terus ditingkatkan, dia masih tidak mampu menghadapi Luoxian Agung secara langsung. Menghadapi pedang yang menebas, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Yu Hualing juga benar-benar tidak terduga. Jika dia ingin menyelamatkan Ye Bufan saat ini, 3 pedang panjang di belakangnya tidak akan bisa dihentikan. Jika gelombang serangan ini diblokir, Ye Bufan pasti akan jatuh di bawah kendali Drake Voice. Itu adalah dilema, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia berbalik, mengayunkan pedangnya, dan pedang tipis di tangannya meledak dengan cahaya pedang sepanjang 10 kaki, menebas tenggorokan bebek jantan. Saat ini, Yu Hualing bukan lagi gadis cantik seperti dulu, tetapi matanya merah darah dan wajahnya penuh amarah, seperti singa betina yang benar-benar marah. Ini, suara bebek jantan terdengar di udara. Dia jelas tidak menyangka bahwa gadis kecil ini sebenarnya lebih menghargai hidup dan mati Ye Bufan daripada nyawanya sendiri. Pihak lain tidak takut mati, tapi dia tidak bisa melakukan ini. Jika dia membunuh Ye Bufan, nyawanya akan hilang. Pada saat kritis, dia menarik pedang panjangnya dan menghadapi pedang yang datang ke arahnya. Namun pedang Yu Hualing yang dipukul dengan sekuat tenaga tidak dapat dengan mudah dihalangi. Cahaya pedang menyala, darah pecah, dan kemudian salah satu lengan bebek jantan terbang dengan pisau panjang. Pada saat yang sama, 3 pedang panjang dari 3 pria berbaju hitam yang tersisa semuanya mengenai punggung Yu Hualing, langsung menembus esensi pelindung abadi dan mengirimnya terbang sejauh 100 meter, dengan darah tumpah ke langit. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dalam sekejap mata, tenggorokan bebek jantan kehilangan lengannya, dan Yu Hualing juga terluka parah. Xiao Linger, kamu baik-baik saja. Ye Bufan bergegas menangkap Yu Hualing. Aku baik-baik saja. Meskipun gaun panjang Yu Hualing berlumuran darah, ekspresinya menjadi semakin dingin. Sialan, kamu berani menyerang Xiao Langjun secara diam-diam, aku akan membunuhmu hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, melompat dari pelukan Ye Bufan, dan rapier di tangannya sekali lagi meledak dengan kekuatan yang menghancurkan, sangat besar cahaya pedang membelah langit. Ini, hentikan dia dengan cepat. Suara bebek jantan dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Yu Hualing, yang terlihat sangat halus, bisa menjadi begitu galak, dan meskipun dia terluka parah, dia masih tetap saja berjuang begitu keras. Dia tidak bisa menghentikannya sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan bantuan 3 temannya. Setelah berteriak, dia membalik pergelangan tangannya, dan pisau panjang muncul lagi di tangan kirinya, menghadap cahaya pedang yang datang. Di saat yang sama, kejadian tadi terjadi lagi, dengan 3 pria berbaju hitam dan 3 pedang panjang menebas Yu Hualing lagi. Bab 3212 Yu Hualing menghancurkan dirinya sendiri. Pedang panjang di tangan Yu Hualing menjadi semakin kuat. Cahaya pedang membelah pedang panjang di tangan bebek jantan menjadi 2 bagian, dan kemudian memotong seluruh tubuhnya menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Luo Immortal yang hebat terbunuh sepenuhnya dengan cara ini, tubuh dan jiwanya hancur. Tapi ini juga harus dibayar mahal. Pada saat ini, 3 pedang dari 3 pria berbaju hitam menyerang Yu Hualing dengan keras dari 3 arah. Darah muncrat, dan seluruh orang itu terbang puluhan meter jauhnya. Linger kecil, Ye Bufan tidak menyangka gadis kecil ini begitu kuat, bahkan jika dia terluka, dia akan membunuh bebek jantan. Dia bergegas dan memeluk Yu Hualing. Dia hendak memeriksa luka pihak lain, tetapi pada saat ini,
kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa, semua rambut di tubuhnya meledak, dan perasaan krisis yang sangat besar muncul di hatinya. Perasaan ini terlalu familiar, itu adalah perasaan yang aku rasakan ketika aku menjadi sasaran pemanah di Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Sialan, orang ini juga ada di sini. Ye Bufan mengutuk dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lawannya setidaknya adalah dewa atau lebih tinggi, dan anak panah yang dia tembakkan sangat kuat. Yang paling penting adalah orang ini sangat berbahaya. Dia diam-diam bersembunyi di sampingnya dan tidak mengambil tindakan sampai sekarang. Sekarang Yu Hualing terluka parah, mustahil untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menggunakan teknik pembentukan tubuh Dewa Petir untuk menangkap anak panah tersebut. Perasaan krisis yang sangat besar memberitahunya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, panah hitam menembus langit dan hampir seketika mencapai bagian belakang kepala Ye Bufan. Pihak lain sangat pandai dalam perencanaan. Menurut idenya, dia ingin menembakkan panah ke kepala Ye Bufan, menghancurkan istana Niwan, dan membunuh jiwa pada saat yang bersamaan. Hati-hati, anak muda. Dengan teriakan keras, Yu Hualing, yang terluka parah dan sekarat, tiba-tiba berbalik dan memblokir punggung Ye Bufan, menggunakan tubuhnya untuk menangkap anak panah. Puff! Darah berceceran. Yu Hualing sudah terluka parah dan energi abadi pelindungnya tersebar. Anak panah itu melesat tepat ke dada kirinya. Linger kecil. Mata Ye Bufan memerah. Dia tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar memblokir panah fatal ini untuknya. Jika kamu berani membunuh tuan mudaku, kamu akan mati. Yu Hualing tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan pedang tipis itu ke kejauhan. Ratusan meter jauhnya, sebatang pohon besar meledak di bawah cahaya pedang, dan rapier itu melesat langsung menembus bayangan hitam. Pria itu mendengus dingin. Dia terluka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Sialan, aku membiarkan dia kabur. Umpat Yu Hualing, merasa tidak mau tapi tidak berdaya. Dia telah terluka sebelumnya, tapi itu jauh lebih parah dibandingkan panah berikutnya. Pukulan yang baru saja dia buang hampir menghabiskan semua energi abadi yang tersisa. Yang terpenting masalahnya belum selesai, dan ketiga pria berbaju hitam masih mengawasi di sini. Xiao Linger, kamu baik-baik saja. Ye Bufan mengulurkan tangan dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulut Yu Hualing. Xiao Langjun, ini tidak berguna lagi bagiku. Yu Hualing terengah-engah, wajahnya pucat, matanya terganggu, dan dia tidak lagi memiliki spiritualitas masa lalu. Mata Ye Bufan berkaca-kaca dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Xiao Linger, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Yu Hualing berkata, Xiao Langjun, katamu sebelum itu jika saya dalam bahaya, Anda akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan saya, kan? Ya, Ye Bufan mengangguk penuh semangat. Senyuman cerah muncul di wajah pucat Yu Hualing, itu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini. Linger kecil, cepat pergi, merekalah yang menginginkannya untuk membunuh. Bunuh mereka dengan cepat. Sebelum aku bisa menyelesaikan kata-kataku, ketiga pria berbaju hitam itu berteriak dan datang bersama dengan tujuan membunuh Ye Bufan. Di saat yang sama, kematian suara bebek jantan juga membuat mereka penuh kebencian terhadap Yu Hualing. Tuan kecil, cepat pergi. Sebelum Ye Bufan bisa berbalik, dia diselimuti oleh kekuatan besar dan berada 1000 meter dalam sekejap. Linger kecil. Ketika Ye Bufan menstabilkan sosoknya dan melihat ke belakang lagi, perasaan sangat tidak nyaman muncul dari lubuk hatinya. Dia telah mengalami perasaan ini berkali-kali. Ini adalah penyingkapan diri jiwa. Tidak, raungan memilukan keluar dari mulutnya, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketiga pria berbaju hitam itu juga menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, namun sudah terlambat. Yang terdengar hanyalah suara keras yang mengguncang bumi, dan energi besar meledak dengan Yu Hualing sebagai pusatnya. Aliran udara yang deras menyapu kabut darah dan debu serta pasir yang tak terhitung jumlahnya di langit, membawa serta air mata yang tak terbendung yang mengaburkan mata Ye Bufan. Linger kecil,
Dia jatuh ke tanah dengan lembut, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Selama kamu melepas cadar, kamu akan menjadi suamiku, dan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Suamiku, dia sangat kuat, dan dia bisa melindungimu. Kekuatan, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa aku. Menyakitimu. Pada saat ini, senyum manis dan kata-kata lucu Yu Hualing meledak di benaknya. Saat asap dan debu menghilang, Ye Bufan segera menerkamnya. Akibatnya, kecuali bau darah yang menyengat, lingkungan sekitar kosong dan tidak ada jejak siapapun. Xiao Linger, aku minta maaf padamu. Ye Bufan berlutut dengan sentakan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan, menyalahkan diri sendiri, emosi, dan berbagai emosi yang kompleks. Jika bukan karena dirinya sendiri, Yu Hualing akan tetap menjadi peri yang cantik dan bahagia. Jika bukan karena dirinya sendiri, pihak lain tidak akan menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak akan dipaksa untuk meledakkan jiwanya. Tepat ketika dia merasa sangat sedih, setengah dari kain kasa putih jatuh dari udara, dan ternyata itu adalah kerudung di wajah Yu Hualing. Ye Bufan meraihnya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan gadis kecil itu untuknya. Setelah menjernihkan suasana hatinya, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersedih, dan dia harus segera pergi. Jika orang lain datang lagi, dia mungkin tidak bisa menolaknya baginya dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia melarikan diri dengan cepat selama 9 hari. Setelah terbang selama 1 jam penuh, dia memilih lembah yang tenang untuk melarikan diri ke Istana Raja Naga. Wow, begitu dia kembali ke Istana Raja Naga, sebuah kepala besar datang dan menggeseknya dengan erat. Setelah meminum begitu banyak obat penyembuhan dari Ye Bufan, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, luka di tubuhnya kini telah pulih sepenuhnya. Ye Bufan merasa agak terhibur, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Xiao Qing. Dia merasa cukup emosional untuk bisa bersatu kembali setelah sekian lama berpisah. Wuo, seolah merasakan kesedihan di hatinya, mata besar Xiao Qing penuh dengan rasa ingin tahu dan pertanyaan. Oke, aku akan memberitahumu nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan pil hitam dan berkata, ambil ini. Ini adalah versi peri dari pil transformasi yang dia sempurnakan setelah mendapatkan anggur darah bayangan abadi. Xiao Qing dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah memakan benda ini, dan akan lebih mudah bagi 2 orang untuk berkomunikasi. Apalagi jika monster level 5 berubah menjadi manusia, tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain, apalagi dikejar oleh Star Reaching Tower. Xiao Qing membuka mulut besarnya dan menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Kemudian gelombang rasa kantuk muncul di benaknya, dan dia berbaring di Pulau Raja Naga dan tertidur lelap. Ini adalah reaksi normal. Monster peri membutuhkan waktu beberapa saat untuk berubah menjadi manusia, terutama monster peri level sangat rendah. Adakah yang akan merasa sedih atas kematian gadis kecil itu? Aku baik-baik saja karena aku tahu alur di baliknya, hahaha. Bab 3213 Niat Membunuh. Melihat Xiao Qing tertidur lelap, Ye Bufan merasa lebih nyaman, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ketika saya sedang mencari pil transformasi, saya benar-benar melihat token wakil kepala istana di cincin penyimpanan. Di Kekaisaran Es, dia telah mencari berkali-kali sebelumnya tetapi tidak dapat menemukan bayangan token itu. Saat dia berpikir, tanda wakil master balai pengobatan spiritual muncul di telapak tangannya. Apa yang terjadi? Bingung dalam hatinya, tiba-tiba dia menemukan sebuah catatan tersangkut di belakang plat nomor, dengan sebaris tulisan halus tertulis di atasnya. Hihi, Tuan Muda, ini lelucon kecil yang kubuat padamu, jangan pedulikan. Saat ini, Ye Bufan menyadari bahwa token sebelumnya diam-diam diambil oleh Yu Hualing. Tingkat kultivasi gadis kecil itu adalah seorang Luoxian yang hebat, jadi mudah untuk menyentuh cincin penyimpanannya. Melihat kalimat itu, kesedihan yang baru saja mereda kembali melonjak ke dalam hatiku. Kematian Yu Hualing membuatnya benar-benar merasakan kepedihan, jenis kesedihan yang datang dari lubuk jiwanya. Aku sudah mencatat akun Zhu Fangkui dan Bai Lingpo, dan aku tidak akan melepaskanmu.
Meski dia masih belum tahu dari sekte mana orang-orang berbaju hitam itu, tapi satu hal yang pasti, mereka adalah Bai Lingpu yang dilakukan Lingpu dan yang lainnya hanyalah menyebarkan berita tentang dirinya dan menciptakan kebencian terhadapnya. Sekte-sekte besar itu takut dengan kekuatan sekte pedang cahaya mengalir, jadi mereka mengirim master seperti Daluoxian untuk membunuh mereka, berharap untuk memberantasnya untuk selamanya. Jika dia tidak bertemu Yu Hualing secara kebetulan, dia mungkin sudah menjadi mayat. Selain itu, orang-orang berbaju hitam itu berasal dari sekte lain, tetapi orang yang menembakkan panah pada akhirnya pasti berasal dari sekte pedang Liu Guang. Panah inilah yang melukai Yu Hualing dengan parah, memaksanya akhirnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi pembunuh yang membunuh Yu Hualing adalah Bai Lingpu, Zhu Fangqi, dan pemanah tak dikenal. Linger kecil, tunggu saja, aku pasti akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Ye Bufan mengepalkan tinjunya, dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Entah itu balas dendam atau bertahan hidup, pada analisa terakhir, Anda tetap harus meningkatkan kekuatan Anda. Setelah menenangkan amarah di hatinya, dia mengeluarkan batu petir yang dia dapatkan di pelelangan. Dari segi kualitas, itu jauh lebih baik daripada yang dimiliki Mu Feiyan sebelumnya. Dia tidak terburu-buru keluar, tetapi mulai memurnikan labu petir. Sekitar 2 jam kemudian, 4 labu ungu tua muncul di udara. Dari segi kuantitas, labu meteorit yang dimurnikan kali ini berkurang setengahnya dari sebelumnya, tetapi semuanya adalah senjata abadi kelas menengah, dan kekuatannya juga berkali-kali lipat lebih besar. Jika itu adalah bencana guntur pemusnahan tingkat Xuanxian terakhir, mengeluarkan labu akan cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Ye Bufan mengangguk puas dan menyimpan semua labu itu. Kemudian dia mengubah penampilannya lagi, berpura-pura menjadi pria parubaya yang berpenampilan rata-rata, dan meninggalkan istana Raja Naga dalam sekejap. Suasana hening dan tidak ada gerakan apapun di luar. Ye Bufan bergegas menuju ke arah sekte pedang Liu Guang. Saya tidak tahu apakah orang-orang berbaju hitam itu telah berhenti sepenuhnya, atau apakah perubahan saya tidak menarik perhatian mereka. Secara keseluruhan, perjalanannya lancar, dan 2 hari kemudian kami melihat gerbang gunung sekte pedang cahaya mengalir lagi. Di sini aman. Kecuali perang sekte diprovokasi secara langsung, tidak ada yang akan mengambil tindakan di sini. Ye Bufan menemukan tempat tak berpenghuni, mendapatkan kembali penampilannya, menekan budidayanya ke tingkat kenaikannya, dan berjalan ke gerbang gunung. Ketika dia kembali ke sekte tersebut, dia menemukan bahwa cara orang lain memandangnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir sejak dia pergi, berita tentang dia menjabat sebagai wakil master dari Balai Pengobatan Spiritual telah menyebar luas. Selain itu, diketahui juga bahwa dia dapat membantu orang meningkatkan tingkat kultivasinya dengan santai dengan keterampilan medisnya. Karena itu, di mata murid-murid lain, dia bukan lagi sampah tak berharga seperti sebelumnya, melainkan eksistensi yang sama sekali berbeda. Dalam hal kekuatan yang sangat rendah dan status yang sangat tinggi, Wakil Ketua Balai Pengobatan Spiritual telah melampaui murid paling berbakat di sekte tersebut. Karena itu, semua orang memandangnya dengan rasa iri, cemburu, dan berbagai emosi yang kompleks. Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan langsung pergi ke puncak Lingyun untuk mencari Hua Bingyu. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh sekte, dan saya harus melapor kepada Sesepuh Agung sesegera mungkin ketika saya kembali. Dari sudut pandang pribadi, saya telah mengalami banyak hal, dan akan lebih baik jika Hua Bingyu dapat membantu saya membalas dendam. Sekarang dia adalah master dari Balai Pengobatan Spiritual, dengan status yang sangat berbeda. Dia memiliki perjalanan yang mulus dan akhirnya tiba di Aula Tetua Agung di bawah kepemimpinan Jasmine. Mata Hua Bingyu menyapu dia, dengan senyuman tipis di wajahnya. Ya, kamu kembali dengan cepat. Kamu kembali dengan sukses dan menyembuhkan penyakit Tuan Xiao. Jadi tidak akan sia-sia jika aku memenangkanmu posisi wakil kepala istana. Ye Bufan tertegun sejenak belum mengatakan apa-apa, tapi pihak lain mengetahuinya. Tuan Penatua, apakah Anda tahu segalanya?
Hua Bingyu mengangguk sedikit, Kekaisaran Kuba Es telah mengirimkan utusan khusus untuk berterima kasih kepada saya, Sekte Pedang Cahaya mengalir, karena telah membantu saya, dan pada saat yang sama, dia memuji medis Anda keterampilan. Ye Bufan berpikir dalam hati, orang tua Xiao Hongli pantas menjadi pemimpin negara, dan dia masih sangat lancar. Tentu saja, ini tidak penting. Dia berkata, Tuan Penatua, tahukah Anda bahwa ada tahi lalat di sekte kita? Hua Bingyu mengangguk lagi, Gong Sun Wang dan Tai Sukang telah mengatakan bahwa jika tidak ada tahi lalat, itu mustahil untuk bertemu Da Luosian segera setelah saya keluar. Ye Bufan merasa sedikit marah, karena Anda tahu segalanya, mengapa Anda tidak mengirim beberapa ahli lagi untuk menyelamatkan saya? Aku melakukan sesuatu untuk sekte ini. Bukankah aku sudah memberimu 2 baili escape talisman sebelumnya? Orang normal tidak bisa membunuhmu jika kamu mengatakan ini, kata Hua Bingyu sambil tersenyum licik. Aku memberimu seorang peramal sebelumnya. Kamu adalah orang yang beruntung dan kamu akan dibantu oleh orang-orang mulia kemanapun kamu pergi. Kamu pasti akan baik-baik saja. Tapi aku hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatiku, tapi aku tidak berani mengucapkannya. Karena yang lebih tua tahu bahwa ada pengkhianat, dia harus membuat keputusan untukku. Ye Bufan tidak menyebutkan bagaimana dia diburu, dia juga tidak menyebut gadis kecil Yu Hualing. Hua Bingyu sepertinya tidak tertarik dengan ini. Dia juga tidak menyebutkan sepatah kata pun dan hanya tersenyum tipis. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus mengambil keputusan untukmu? Ini. Ye Bufan terdiam sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kedua orang itu hampir bertanggung jawab atas masalah ini. Pada titik ini, ekspresi Hua Bingyu menjadi serius. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah tetua sekte, Luo Agung yang abadi. Orang setingkat ini masih menguasai puncak. Jika Anda tidak memiliki cukup bukti untuk memindahkannya, akan sulit meyakinkan publik. Saya mengerti. Ye Bufan juga tidak berdaya. Dia harus mengatakan itu. Bai Lingpu, kedua rubah tua, melakukan segalanya dengan benar. Dia menggunakan pisau orang lain dan dia tidak muncul sama sekali. Bagaimana bisa ada bukti dalam kasus ini? Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi langsung disela oleh Hua Bingyu yang mengangkat tangannya. Oke, ayo kita akhiri masalah ini dulu. Aku akan meminta Jasmine untuk mengantarmu kembali sekarang. Kamu harus lebih berhati-hati di puncak ke-9 di masa depan. Ya, Bufan merasa ada yang tidak beres dan bertanya, Tuan, tetua, apa yang terjadi? Hua Bingyu berkata, ada perubahan kecil. Anda akan tahu kapan Anda kembali. Bab 3214 di mana cederanya. Melihat Hua Bingyu menolak mengatakan apapun, Ye Bufan berbalik dan keluar dari aula. Tuan Ye, saya akan mengantarmu kembali. Ye Li Moli tersenyum cerah dan memimpin jalan dengan sosok I. Ye Bufan mengikuti di belakang, mengendus-endus keras, Nona Jasmine, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Anda menjadi semakin harum, dan bau Anda semakin harum. Bicara halus, meliriknya, ada senyum manis di wajahnya. Ye Bufan berkata dengan gembira, Nona Jasmine, apakah sesuatu terjadi pada puncak ke-9 kita? Ya, Jasmine mengangguk, hari ini benar-benar tidak berjalan baik. Ye Bufan sedikit terkejut, apa yang terjadi? Seperti ini, Jasmine mulai bercerita. Ternyata sejak kemarin lusa, selama murid-murid puncak ke-9 turun gunung dan berjalan keluar, mereka akan diserang. Terluka dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, semua orang dalam bahaya. Namun kemudian Jisuxian langsung mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan murid manapun turun gunung. Hal seperti itu masih terjadi. Petik 2. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Bufan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota puncak ke-9, dan meskipun Jisuxian agak membosankan, dia tetap baik padanya. Siapa yang melakukannya? Jasmine berkata, ini adalah kasus yang belum terselesaikan sekarang. Mereka yang mengambil tindakan menutupi diri mereka dengan sangat ketat sehingga mereka tidak tahu siapa pelakunya. Petik 2. Namun, setelah pertarungan,
mereka akan mengungkapkan identitas mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah murid dari puncak ketiga dan kelima. Ye, Bu Fan berkata, ini adalah sekte pedang cahaya mengalir. Apakah orang-orang dari Balai Penegakan Hukum tidak peduli? Tidak peduli, tapi orang-orang itu sangat pencuri. Begitu murid Balai Penegakan Hukum muncul, mereka akan segera melarikan diri tanpa jejak, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Jasmine berkata, kemudian, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum menemukan master puncak dari puncak ketiga dan kelima, tetapi Bai Lingpu dan Zhu Fangkui menolak mengakuinya sama sekali, mengatakan bahwa seseorang telah menjebak mereka. Petik 2. Kedua rubah tua ini pasti yang melakukannya. Ekspresi Ye. Bu Fan muram. Kedua rubah tua ini sangat pandai bermain trik. Ini jelas memberitahumu bahwa puncak ke-9 adalah milik kita, tapi kamu tetap tidak punya cara. Titik. Jasmine terdiam, sebenarnya kejadian ini juga terjadi karena kamu. Petik 2. Ye Bu Fan sedikit terkejut, apa hubungannya ini denganku? Petik 2. Jasmine berkata, pernahkah Anda menyadarinya sendiri? Sejak Anda datang ke sekte tersebut, puncak ketiga dan kelima telah diinjak oleh puncak ke-9. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan kehilangan muka. Petik 2. Kali ini klinik medis kuno bahkan lebih seperti ini. Anda pertama-tama mengenakan biaya konsultasi 2 kali lipat, dan kemudian menolak merawat saya, yang membuat mereka semakin malu. Saya kira mereka menahan amarah mereka, jadi mereka membuat tipuan kotor seperti itu. Anda harus tahu bahwa sekte pedang Liu Guang belum pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya. Petik 2. Ye Bu Fan berpikir sejenak, dan sepertinya memang demikianlah masalahnya. Tapi bukankah para murid dari puncak ke-9 akan menolak? Apakah Anda diperbolehkan diintimidasi seperti ini? Tentu saja tidak, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jasmine berkata, sebelumnya, kekuatan keseluruhan dari puncak ke-9 adalah yang terlemah, dan sekarang puncak ketiga dan puncak kelima telah bergabung. Selama murid dari puncak ke-9 turun gunung, tidak hanya kekuatan lawan akan lebih tinggi, tetapi jumlah mereka akan berlipat ganda. Dalam hal ini, mereka akan kalah jumlah, dan tidak peduli siapa mereka akan menderita. Baru kemarin, murid utama dari puncak ke-9, Fu Jundi, turun gunung untuk membalas dendam. Akibatnya, dia juga dipukuli oleh 2 murid dengan kekuatan yang sama. Masih seperti ini, Ye, Bu Fan berkata, jika masalahnya begitu besar, bukankah para tetua agung dan master sekte hanya mempedulikannya? Menurutnya, apakah itu pemimpin sekte yang tidak pernah muncul atau sesepuh Hua Bingyu? Jika mereka ingin mengurusnya, mereka pasti akan menemukan cara. Ini, Jasmine mempertanyakan dan berkata, ketika ada konflik antar murid, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan para tetua dan master sekte campur tangan. Selain itu, tidak nyaman bagi orang-orang kuat dari puncak utama untuk mengambil alih tindakan. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara para murid. Jika pejabat senior mengambil tindakan, sifatnya akan sangat berbeda. Pihak lain juga sangat menyadari hal ini, dan serangannya sangat terukur, tidak ada nyawa yang ditimbulkan, dan tidak ada cedera serius. Efek terbesar dari hal semacam ini adalah membuat puncak ke-9 tidak dapat menahannya. Mulailah, ekspresi Ye Bu Fan menjadi semakin suram, mereka tidak layak mempermalukan puncak ke-9. Saat ini, dia juga mengerti mengapa Hua Bingyu meminta Jasmine untuk mengirimnya kembali, jika tidak, dia mungkin akan dirampok dan dibunuh dalam perjalanan. Dia baru saja kembali ke sekte tersebut, dan orang-orang itu belum menerima kabar tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka tahu dia kembali. Jasmine berkata dengan cemas, gabungan puncak ketiga dan puncak kelima sangat kuat, kamu harus lebih berhati-hati. Aku mengetahuinya dengan baik. Ye Bu Fan mengangguk, mempercepat langkahnya, dan segera mereka berdua kembali ke klinik medis kuno. Di halaman, 4 wanita cantik berkumpul. Selain Luo Bingyan dan yang lainnya, ada juga Feng Ziwu. Hal yang paling menyedihkan saat ini adalah gadis kecil Fu Jundi, dengan hidung memar dan wajah bengkak, gigi menyeringai, dan ekspresi kesakitan di wajahnya.
Oh, kakak muda Ye, kamu kembali. Melihat Ye Bufan masuk, Shen Qiyun segera tersenyum menawan. Meskipun Luo Bingyan tidak berbicara, ada kilatan cahaya di matanya. Sebelum Feng Ziu sempat bereaksi, Fu Jundi meratap sepanjang hidupnya. Saudaraku, kamu sudah kembali, tolong bantu aku. Dia terlatih-tatih ke arah Ye Bufan, mengulurkan tangannya untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya. Apakah ada yang enak? Ambilkan aku segera, ini aku sangat lapar untuk makanan. Mata beberapa orang yang hadir hancur. Mereka semua mengira gadis kecil itu begitu cemas sehingga dia ingin mencari perawatan medis untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berpikir tentang gigitan makanan itu. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Dia dipukuli seperti ini dan masih ingin makan. Membuang kaki ayam yang direbus, siapa yang memukulmu seperti ini? Gadis kecil itu meraih paha ayam di tangannya, tidak mempedulikan pertanyaannya sama sekali, dan memakannya seolah-olah dia sudah lapar selama ratusan tahun. Ye Bufan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap camilan ini. Dia menoleh ke arah Luo Bingyan dan Shen Qiyun, dia dipukuli seperti ini, mengapa kamu tidak membantu? Saudara muda Ye, kamu menuduh seseorang secara tidak adil. Bukan bahwa kami tidak membantu, tapi saya tidak bisa membantu. Shen Qiyun berkata dengan menawan, orang-orang juga ingin membantu, tetapi cucu kura-kura itu tidak muncul sama sekali saat kita keluar, jadi tidak mungkin untuk membantu. Luo Bingyan tidak mengatakan apa-apa, jelas maksudnya sama. Ye Bufan memandang Feng Ziu di sebelahnya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Guru Puncak. Dengan tegas melarang saya keluar selama 2 hari ini. Tidak bisa disakiti oleh siapapun apapun yang terjadi. Itu sebabnya Jisuxian dikirim ke sini dan meminta Luo Bingyan dan Shen Qiyun untuk menjaganya. Selama semuanya baik-baik saja, pergilah ke puncak ke-9 sekarang dan beritahu semua murid yang terluka untuk datang ke sini dan saya akan membantu mereka merawat mereka. Oke, kata Feng Ziu dan berbalik untuk pergi khawatir tentang keselamatannya. Juga meninggalkan halaman bersama. Ye Bufan memandang Fu Jundi lagi. Pada saat ini, gadis kecil itu telah mengunyah paha ayam utuh yang direbus hingga bersih, lalu menjilat batang tulang yang bersih, dengan wajah penuh kepuasan. Masuklah, aku akan membantumu mengobati lukamu. Ye Bufan membawa gadis kecil itu ke kamar dan bertanya, di mana kamu terluka? Di sini, dan di sini. Fu Jundi menunjuk ke sana-sini, akhirnya ragu-ragu dan menunjuk ke pantatnya yang gagah. Bab 3215, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak mengerti. Ye Bufan menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Pantas saja gadis cilik ini pincang saat berjalan. Dengan banyaknya luka di sekujur tubuhnya, yang paling parah adalah yang ada di pantatnya. Fu Jundi tampak marah, kedua bajingan itu akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Aku ingin mereka terlihat bagus, tapi aku harus melebarkan pantat mereka. Kita akan membicarakan balas dendam nanti. Aku akan membantumu menyembuhkan mereka terlebih dahulu, itu semua hanya cedera ringan, bukan apa-apa. Cedera Fu Jundi memang tidak serius. Ye Bufan memberinya ramuan penyembuh dan bahkan enggan menggunakannya karena itu cedera ringan. Itu tidak perlu. Kemudian dia mengeluarkan sebotol salep lagi. Ini adalah salep giok abadi yang baru dimurnikan, yang memiliki efek khusus dalam mengobati luka makhluk abadi. Ye Bufan mengoleskan salep pada luka di lengannya, dan gadis kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, benda ini keren dan nyaman. Ternyata salep sianyu ternyata sangat efektif, dan lukanya segera sembuh setelah dioleskan. Keropengnya sembuh dengan cepat, tidak meninggalkan bekas. Ye Bufan selesai merawat beberapa lukanya, tetapi jika menyangkut pantatnya, dia merasa sedikit malu. Ambil, oleskan sendiri, dan oleskan secara merata. Ye Bufan melemparkan salep tersebut ke Fu Jundi, mengeluarkan cermin dan berdiri di sana, lalu berbalik. Hal ini sangat menyenangkan. Kamu dapat melihat dengan jelas. Gadis kecil itu merasa seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Lalu dia berjalan mengitari cermin lagi, lalu mengambil salep dan mulai menerapkannya pada dirinya sendiri.
Saudaraku, mengapa salep yang saya pakai berbeda dengan salep yang Anda pakai? Sepertinya tidak ada efeknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana salep yang sama bisa memiliki dua perasaan? Membantu tetapi melihat ke belakang, dan kebetulan melihat keluar cermin. Di dalam, saya melihat sentuhan kulit putih. Gadis kecil ini memiliki sosok yang sangat bagus. Dia baru saja menghela nafas, lalu dia tertawa. Saya lihat salepnya dioleskan semua di cermin, bagaimana bisa ada efeknya? Fu Jundi berteriak, saudaraku, apa yang kamu tertawakan? Apa masalahnya? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan cermin itu terbang dan menempel di pantat gadis kecil itu. Bagaimana perasaanmu kali ini? Rasanya benar, itu saja, nyaman sekali. Oke, setelah mengoleskan obat, Ye Bufan berpikir dan menyimpan cerminnya lagi. Kakak Ye, salepmu sangat efektif. Tidak sakit sama sekali sekarang. Gadis kecil itu merapikan pakaiannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak, kenapa kamu ingin aku menggunakan benda aneh itu? Kenapa kamu tidak menggunakan benda aneh itu? Biarkan aku menggunakan kesadaran spiritualku. Ye Bufan tampak sedikit malu. Meskipun dia telah berlatih selama 2 tahun, dia masih tidak bisa menghilangkan pemikiran penduduk bumi. Namun ada baiknya jika kalian mengetahui hal semacam ini, kalian tidak boleh mengatakannya dengan lantang. Yah, salepku agak istimewa. Menggunakan kesadaran spiritualmu akan mempengaruhi kemanjuran obatnya. Kamu tidak mengerti. Oh, Fu Jundi mengangguk dengan serius, obat medis sungguh menakjubkan. Individu sedang berbicara, ada ledakan kebisingan di luar. Di bawah kepemimpinan Feng Ziwu, ratusan murid dari puncak ke-9 muncul di halaman. Ada di antara orang-orang ini yang berlumuran darah, ada yang pincang, ada yang pucat, bahkan ada yang langsung terbawa, dan sesekali memuntahkan beberapa suap darah. Ye Bufan sedikit mengernyit. Itu tidak berlangsung lama, tapi kerugian di puncak ke-9 cukup besar. Putri Zhao Mingcheng, Zhao Yuan, juga ada di dalam. Dia tampak penuh hormat setelah melihat Ye Bufan, adik laki-laki Ye, apakah kamu masih khawatir untuk membantu kami merawatnya? Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Ye Bufan mengklasifikasikan ratusan murid yang terluka, dengan mereka yang mengalami luka luar berdiri di sebelah kiri dan mereka yang mengalami luka dalam berdiri di sebelah kanan. Mereka yang mengalami luka dalam melakukannya sendiri, sedangkan mereka yang mengalami luka luar langsung melemparkan salep peri giok ke Fu Jundi dan meminta gadis kecil itu untuk membantu menerapkan pengobatan. Dia baru saja mengeluarkan jarum perak dan hendak merawat seorang murid yang mengalami luka dalam yang serius, ketika tiba-tiba tangisan Fu Jundi terdengar dari belakangnya. Dengarkan aku, kamu tidak diperbolehkan menggunakan indera spiritualmu selama perawatan, jika tidak maka akan mempengaruhi efeknya. Jangan tanya kenapa, ini adalah pengetahuan medis, dan kamu tidak mengerti meskipun aku memberitahumu. Petik 2. Petik 2. Pergelangan tangan Ye Bufan kesal. Dengan gemetar, jarum perak di tangannya hampir tertancap. Di puncak ketiga, Jisuxian berdiri di aula utama dengan ekspresi marah di wajahnya. Di seberangnya, Bai Lingpu dan Zhu Fangkui tampak santai sambil menyesap teh peri di depan mereka. Bai Lingpu memasang senyum sinis di wajahnya, adik Ji, kenapa kamu begitu marah? Ayo duduk dan minum teh. Wajah Jisuxian pucat, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Lihat wajahnya, terkejut, adik laki-laki Ji, apa maksudmu dengan ini? Kakak senior, aku tidak mengerti. Jisuxian berkata dengan marah, berhentilah berpura-pura bingung. Kamu benar-benar membiarkan murid-murid dari 2 puncakmu serangan diam-diam di puncak ke-9ku. Betapa tidak tahu malunya kamu. Apakah ada hal seperti itu? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Bai Lingpu pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin. Baru-baru ini, murid-murid saya di puncak ke-5 telah berlatih dalam pengasingan. Bagaimana saya bisa menyelinap menyerang puncak ke-9 Anda? Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Oke, jika Anda tidak memberitahu saya kata-kata rahasia, mengapa Anda berpura-pura bingung? Jisuxian tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Jangan kira saya tidak tahu.
Saya tahu, Andalah puncak ketiga dan puncak kelima yang melakukannya. Bai Lingpu masih tenang dan memiliki senyuman jahat di wajahnya. Urusan para junior sangat berisik. Biasanya, biarkan mereka bermain sendiri. Bagaimanapun, kita juga adalah Dewa Daluo, dan tidak perlu ikut campur dalam hal semacam ini. Zhu Fangkui berkata sambil mencibir, awalnya, jika salah satu murid saya diserang secara tiba-tiba, saya hanya dapat mengatakan bahwa puncak ke-9 Anda tidak kompeten. Karena Anda curiga bahwa murid saya yang melakukannya, dapatkah Anda melawan jika kamu bisa? Jika suatu hari muridku diserang oleh seseorang, aku tidak akan malu untuk mencari orang lain. Bai Lingpu mengangguk dengan sangat kooperatif. Kamu benar, memang begitu tidak bisa meninggalkan rumah. Ini bukan hal yang mulia. Bagaimana? Kamu bisa berani berbicara. Oke, tunggu aku. Jisuxian sangat marah sampai paru-parunya akan meledak, tapi tidak ada apa-apa dia bisa melakukannya, hanya bisa pergi dengan marah dan kembali ke puncak ke-9. Melewati kaki gunung, saya melirik ke halaman Ye Bufan dan menemukan ratusan murid berkumpul di sini. Mereka yang sebelumnya terluka kini telah pulih sepenuhnya, dan mereka semua tampak hidup dan sehat. Sosoknya melintas ke halaman, dan matanya tertuju pada Ye Bufan. Xiao Fan, kapan kamu kembali? Saya baru saja kembali belum lama ini. Ye Bufan selesai merawat murid terakhir dan meletakkan jarum perak di tangannya. Tuan Puncak Guru, wajahmu tidak terlihat bagus. Wajah Ji Suxian menjadi pucat, lupakan saja. Kedua orang tua di puncak ketiga dan puncak kelima itu tidak tahu malu. Feng Ziwu tahu apa yang telah dia lakukan dan berkata, apa? Apakah mereka tidak mengakuinya? Petik 2. Bukan hanya itu. Jisuxian hanya mengetahui apa yang dikatakan Bai Lingpu dan Zhu Fangkui, dan akhirnya berkata dengan marah, kedua puncak itu bekerja sama untuk merencanakan melawan puncak ke-9ku, dan mereka masih melakukan ini dengan kurang ajar. Petik 2. Dalam hal ini, aku, puncak ke-9, hanya akan bermain dengannya. Petik 2. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Ye Bufan. Jangan marah, Guru Puncak. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan menunggu mereka datang dan memohon padamu dalam beberapa hari. Petik 2.